Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Sumita Ramadhani, NPM 2219201110 dari Prodi Sarjana Kebidanan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer panas, yaitu perpindahan panas atau dikenal juga sebagai perpindahan kalor adalah perpindahan kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Perpindahan ini mengakibatkan terjadinya pencampuran suhu dari kedua benda tersebut. Macam-macam jenis perpindahan panas atau perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konveksi, radiasi, dan konveksi, dan ada juga evaporasi. Yang pertama ada konveksi. Konveksi adalah perambatan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi jika panas mengalir dari tempat dengan suhu tinggi ke tempat dengan suhu yang lebih rendah menggunakan media penghantar panas tetap. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sendok stainless steel akan terasa panas saat dipakai untuk mengaduk kopi panas. Nah, perambatan panas inilah yang disebut dengan konveksi. Kedua, ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas secara konveksi terhadap antara permukaan padat dengan benda cair yang mengalir di sekitarnya melalui media penghantar cairan atau gas. Biasanya perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada benda cair atau gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari seperti minyak goreng yang dipanaskan di penggorengan. Panas pada minyak dengan suhu tinggi berpindah ke minyak dengan suhu lebih rendah. Perpindahan panas pada minyak ini terjadi dengan perantara air atau minyak itu sendiri. Kemudian ada contoh selanjutnya terjadi angin darat dan angin laut. Ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa medium perantara. Kemudian perpindahan panas dengan cara radiasi terjadi melalui gelombang-gelombang elektromagnetik. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu panas matahari sampai ke bumi dan bisa langsung kita rasakan tanpa adanya perantara. Kemudian contoh kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api atau lampu dengan daya yang besar. Keempat ada evaporasi, yaitu jenis proses penguapan yang terjadi pada zat cair. Evaporasi terjadi ketika cairan di permukaan berubah menjadi gas atau uap. Sebagai contoh pada mayoritas air dari lautan yang berubah menjadi uap. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih Bu. Selamat pagi Bu.